Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian menjadikan kabut di bumi, dan kabut itu naik ke langit lalu turun membasahi seluruh permukaan bumi berupa hujan. Dengan air hujan itu maka tumbuh suburlah tanaman-tanaman di bumi dan mengeluarkan tanaman menghijau yang menghasilkan butiran-butiran dan buah-buahan yang beraneka ragam. Pada saat itulah Allah mengambil tanah dan membentuk manusia lalu meniupkan roh kepadanya, sehingga jadilah manusia itu sebagai makhluk yang hidup. Lalu Allah memberi nama manusia itu Adam. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu benar orang-orang yang sodik." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman kepada malaikat dari golongan api, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Dan Allah berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka yang dari golongan cahaya, kecuali malaikat dari golongan api menolak sujud kepada Adam. Maka pada saat itulah malaikat dari golongan api disebut sebagai iblis, sebab ia enggan dan takabur, dan ia dilaknat Allah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Allah berfirman kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." Lalu Allah melaknat iblis dan berfirman, "Turunlah kamu dari derajat kemuliaanku, karena tidak sepatutnya menyombongkan diri, dan keluarlah kamu dari Islam. Sesungguhnya di bumi kamu termasuk orang yang hina." Maka diharamkanlah Islam bagi mereka karena telah dilaknat oleh Allah. Iblis kemudian memohon kepada Allah agar diberi penangguhan ajal hingga hari kiamat. "Ya Tuhanku, karena aku telah dilaknat karena menolak Islam sebab tidak bersujud, maka berilah aku umur yang panjang sampai waktu manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi penangguhan ajal." Iblis menjawab, "Karena engkau telah melaknat dan menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan menggoda mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis dan bertakwa kepadamu." Allah berfirman, "Sesungguhnya barang siapa di antara manusia yang mengikuti kamu, benar-benar aku akan menjadikannya sebagai penghuni neraka jahanam. Dan sebaliknya, barang siapa yang bertakwa, yang menyembah dan memohon pertolongan serta perlindungan kepadaku, maka mereka itulah yang berada di jalan yang lurus, dan kewajibanku menjaga keimanan mereka. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat dan menyesatkan." Selanjutnya Allah menciptakan sebuah taman di bumi yang disebutnya Eden atau Aden atau Adenin, yang kelak disebut bumi Nusantara atau Tanah Jawi. Lalu taman Eden itu Allah menghamparkan bumi di sebelah timurnya, berbentuk seperti sebuah tanah lapang yang luas yang disebut Tanah Luwuk, yang artinya pedang kecil. Di Tanah Luwuk itulah manusia berdiam. Tanah Luwuk dikelilingi hutan yang disebut sebagai hutan Libanon, yang berisi berbagai binatang liar dan berbagai-bagai pohon-pohon sebagai paru-paru bumi. Dan sesungguhnya Allah telah menanam dua pohon di taman itu, pohon duniawi dan pohon akhirat. Ciri-ciri taman Eden itu, ada sungai bawah tanah yang mengalir mengelilingi taman Eden ini. Sungai bawah tanah itu disebut Al-Furat. Dari Eden inilah sungai Al-Furat terbagi menjadi 4 cabang. Ujung cabang yang pertama mengalir hingga ke sungai Nil di Afrika.
Ujung cabang kedua mengalir hingga ke sungai Efrat. Ujung cabang yang ketiga mengalir hingga ke sungai Gangga di India. Dan ujung cabang yang keempat mengalir hingga ke sungai Yangtze di Tiongkok. Jika suatu saat Allah mengutus orang-orang kafir untuk menebang pohon-pohon di hutan Lebanon itu, maka terputuslah aliran air dari langit menuju ke sungai Al-Furat. Maka berkuranglah airnya, sehingga surut dan mengeringlah keempat sungai di Afrika dan di Asia tersebut. Selanjutnya, di atas sungai bawah tanah Al-Furat itu ada gunung emas di ujung paling timur Taman Eden. Namanya Gunung Kartens di Papua. Kualitas emasnya terbaik di dunia. Gunung emas ini tidak boleh dikuasai oleh umat muslim, atau umat muslim dilarang menguasainya, karena kelak akan digunakan oleh orang-orang asing untuk membiayai perang-perang yang terjadi di seluruh dunia. Pada zaman itu, jika ada 10 orang berperang, maka 9 orang mati dan hanya seorang yang hidup. Sekeras apapun umat muslim ingin menguasai gunung emas itu, tapi tetap tidak akan bisa, karena Allah telah menguncinya. Di Taman Eden itulah manusia ditempatkan berdiam di wilayah Luwuk. Dan setelah Adam dewasa, Allah menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk Adam sebagai istrinya. Dan Allah berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu Taman Eden ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon duniawi ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingat." Lalu Adam dan istrinya digelincirkan oleh setan di Taman Eden itu karena tergoda memakan buah dari pohon duniawi, sehingga mereka dikeluarkan dari keadaannya semula, atau dikeluarkan dari keislamannya, dan tersingkaplah pakaian takwanya hingga terlihat aurat dosanya. Dan Allah berfirman, "Turunlah kamu dari pangkat dan derajat kemuliaanku. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi setan, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi di luar Taman Eden, dan ada kesenangan hidup di sana sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sejak saat itu, iblis ditetapkan sebagai musuh manusia. Iblis bagaikan ular yang senantiasa mematuk kaki manusia hingga jatuh ke dalam kesesatan. Sebab sebagaimana cara berjalan ular yang meliuk-liuk, begitu pula lah ajaran iblis, bukanlah jalan yang lurus. Dan ajaran iblis itu bagaikan sungai air tawar yang alirannya berkelok-kelok dan bercabang-cabang di bumi. Ketika iblis ditetapkan sebagai musuh manusia, maka sejak saat itulah Islam menjadi agama yang sangat sulit bagi manusia dan sangat berpeluang manusia untuk bisa menjadi muslim, dan hanya sedikit yang bisa mencapainya. Iblis dan pengikutnya bagaikan pedang penyesat yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Allah kelak akan mengusir manusia pengikut iblis keluar dari Jannatul Adnin sebagai peringatan bahwa mereka telah keluar dari kampung halaman mereka di surga. Demikianlah Allah menjaga jalan menuju pohon akhirat yang membuat manusia tertati-tati untuk berjalan ke sana. Selanjutnya, mengandunglah Siti Hawa, istri Adam, melahirkan sepasang laki-laki dan perempuan, lalu memberi nama putranya Syed. Setelah dewasa keduanya kemudian dinikahkan, lalu dari keduanya itu melahirkan sepasang anak kembar. Maka lahirlah Habil dan Qabil dengan masing-masing saudari kembar mereka. Habil menjadi gembala kambing dan Qabil menjadi petani. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Lalu ia iri kepada saudaranya, dan Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkatalah Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."
Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali ke jalan Allah, agar terhindar dari dosaku dan dosamu sendiri. Jika engkau membunuhku, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat mengubur mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Oleh karena itu kelak Allah tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel di Nusantara, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Tidak lama setelah Habil meninggal dunia, maka saudari kembar Habil juga meninggal dunia karena rindu dengan saudaranya. Sementara itu Qabil lalu diusir dari kampung halamannya di surga. Qabil kemudian menikahi saudari kembarnya sendiri. Darinya kemudian melahirkan putra-putri untuk meneruskan keturunan Adam dan Sith di Jannatul Adnin. Lalu bertambah-tambahlah jumlah manusia di taman itu. Jadi Sith mencapai umur 912 tahun lalu ia meninggal dunia. Dan Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia meninggal dunia. Adam masih hidup ketika Nabi Nuh dilahirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bazziril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rusiku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi rusikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha aswajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka dijanjikan taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari taman itu, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu," dengan kalimat perumpamaan. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25.